Selamat datang di channel Islam Sejati. Sebelum mendengarkan, kami hanya sekedar mengingatkan Anda, akan lebih baik jika Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, dan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faman sami'a istihza'a bidinihi, barang siapa yang mendengar adanya pelecehan terhadap agamanya, agama Islam, fi majlisin, dalam satu perkumpulan, sedang ngobrol-ngobrol atau sedang kumpul, tiba-tiba ada pelecehan agamamu, ya, fa imma an yadfa'a, sikap kita ada kalanya kita membela, wa imma an yuqati'a al-majlis, atau ada kemungkinan yang kedua kita muqata'ah, artinya mengembargo, ya, menghentikan percakapan dengan mereka, wa ahlihi, dan yang serta dalam majelis. Itu dua. Yang ketiga, amat taghadab, ya, artinya mengabaikan, udah diabaikan, wasukut, dan kita hanya diam, tidak membantah, tidak marah, tidak mengobrak-abrik, kita diam, kita abaikan saja. Fahuwa awalu marahilil hazimah, itulah merupakan langkah awal menuju kekalahan, kata beliau. Artinya kata Al-Quran dikatakan suruh tinggalkan mereka sampai mereka berbicara masalah yang lain. Di sini ditafsirkan oleh Said Qutb, itu adalah langkah awal menuju kekalahan. Kalau ada orang menghina agamamu lalu kamu diam saja, hanya mengabaikan saja, berarti itu langkah awal kekalahanmu. Ya, wahwa al-ma'bar bainal imani wal kufur, yaitu sebagai tempat penyeberangan antara iman dan kufur, ya, an qataratin nifaq, melalui jembatan kemunafikan. Jadi artinya ketika Anda bersikap santai-santai saja, pura-pura tidak tahu, hanya diam saja, itu Anda menyeberang dari keimanan kepada kekufuran melalui jembatan kemunafikan. Kata Said Qutb semacam itu. Wa qad kana ba'dul muslimin fil Madinah yajlisuna fi majalis kibaril munafiqin. Konon dulu sebagian umat Islam di Madinah duduk bersengkerama fi majalis kibaril munafiqin, di majelis-majelis perkumpulannya para pembesar munafik. Ya, majelis ini ya bukan majelis salim, ya, artinya tempat kumpulan lah. Lawin nufud, yang punya pengaruh luas. Wa kana ma yazalu lahum dzalikan nufud, dan mereka pada waktu itu orang-orang munafik yang memang punya pengaruh besar pada zamannya di Madinah itu. Wajah al-manhaj al-Qurani, ya, yunabbihu
fin nufusi tilkal haqiqah. Kemudian datanglah ajaran Al-Quran memperingatkan kepada diri kita akan adanya realitas seperti itu. Ketika umat Islam masih minoritas, umat Islam jumlahnya masih sedikit, agamanya diperolok-olok gitu, maka wajarlah mungkin Al-Quran seperti itu. Ketika agamamu dikafir-kafirin, dinistakan, tinggalkanlah mereka sampai mereka berbicara masalah-masalah yang lain. Itu betul. Haqiqatu anna ghasyayana hadhil majalis wassukut ala ma yajri fiha, artinya gejolak yang ada di majlis-majlis ini, dan wassukut ala ma yajri fiha, dan bersikap diam umat Islam terhadap apa yang terjadi di majlis itu, huwa awalu marahilil hazimah, merupakan langkah pertama menuju kekalahan. Wa arada an yujniha iyaha, dan ingin memetik buahnya. Lakinnal mulabasat, tetapi situasi kondisi yang ada fi dzalikal hin, pada waktu itu, lam takun tasmahu bi an ya'murahum amran bi muqata'ati majalisil qaumi itlaqan. Memang karena kondisinya masih dalam keadaan lemah, Al-Quran tidak pernah menyuruh secara terang-terangan, secara terbuka untuk mengembargo, untuk membubarkan majelis-majelis seperti itu. Majalisul qaum itlaqan, secara mutlak. Fabada'a ya'muruhum bimuqata'atiha hina yasma'una ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Sekedar hanya meninggalkan mereka, memutuskan perbicaraan dengan mereka, itu saja. Wa illa fahuwan nifaq, kalau masih tetap juga kamu duduk di situ mendengarkan cacian-cacian terhadap kamu dan kamu diam tetap duduk di situ, wa huwa al-masir al-mufsi', bahwa al-masir al-mufsi' itu adalah suatu nasib yang sangat menyedihkan. Masirul munafiqina wal kafirin, itu nasib orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Firman Tuhannya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Apabila engkau mendengarkan ayat-ayat Allah dikafir-kafirkan dan diperolok-olok, jangan duduk bersama mereka, tinggalkan mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka bercakap-cakap urusan yang lain, urusan dagang dan sebagainya. Kalau kamu tetap tinggal di situ, tidak marah, tidak memutuskan obrolan kamu dengan mereka, idzan mithlahum, kalau begitu innakum idzan mithluhum, maka dengan demikian kamu sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, nanti Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di dalam neraka jahanam, segitu. Sebelum Anda mendengarkan lebih lanjut, akan sangat berterima kasih bila mana Anda
ikut serta mendukung channel ini, tidak lain dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Walladhi ya rahilu ilaihi al-ayatu huna mimma sabaqa tanziluhu, dan apa yang digambarkan di ayat ini seperti yang telah diturunkan sebelum itu fil kitab, dalam Alkitab, wa qaulu ta'ala fi suratil an'am, seperti ada pada surat Al-An'am, wahia makiyatun, yaitu ayat surat-surat makiyah turun di Makkah. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau melihat orang-orang yang membahas, memperbincangkan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Wa tahdid alladzi yartajifu lahu qiyanul mu'min, ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang beriman sampai mereka bergetar, yartajifu, ngopiok, gemetar. Innakum idzan mithluhum, kalau begitu kamu sama seperti mereka. Itu ancamannya. Kalau engkau diam saja, berarti kamu bersekongkol dengan mereka. Wal wa'id, dan ancaman alladzi la tabqa ba'dahu baqiyatun min taraddudin, ancaman yang pasti tidak ada keraguan sedikit pun, yaitu innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di dalam jahannam semuanya. Walakinna qasrun nahi alal majalisi, tetapi larangan Tuhan yang sangat terbatas dalam menghadapi majlis-majlis tersebut, allati yukfaru fiha bi ayatillahi wa yustahza'u biha, di mana ayat-ayat Allah dikafir-kafirkan dan diperolok-olok. Wa adamu syu'ur wa adamu syumulihi likulli ilaqatil muslimin, dan tidak mencakup atas segala hubungan umat Islam. Dikatakan bihaula ilmu munafikin, dengan mereka orang-orang munafik, yusiyu kama aslafna, mengisyaratkan seperti yang telah kami terangkan, bitabiatil fatrah, sesuai dengan fase dan masanya, allati kanat tajtazuha al-jama'atul muslimah, masa atau fase yang sedang dilampaui oleh orang-orang Islam. Idzaka, ketika itu, wallati yumkinu antatakarrara, yang mungkin saja berulang-ulang, fi ajalin ukhra, pada generasi-generasi yang lain, wa bi'atin ukhra, dan juga pada milia yang lain, bisa terjadi ketika orang Islam yang minoritas tinggal di satu negeri non-muslim, di mana mereka sedang duduk bercengkerama, lalu muncul pembicaraan yang menjelek-jelekan agama Islam. Itu bisa terjadi. Jadi maksud dia, kalau memang kondisi seperti itu, silakan, kamu nggak usah marah, kamu tinggal pergi aja. Wis. Kalau ditanya mau kemana, sakit perut, gitu aja. Tapi jangan tetap tinggal bersama mereka, mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Fi alam berwaki, dalam alam realita, ma'al khatwil muttarid, dengan langkah-langkah yang tetap, wasabiti dan mantap,
nahwa tabdili hadzal waqi, untuk merubah kondisi semacam ini. Jadi artinya bahwa sekali lagi kita bicara tentang bagaimana umat Islam menyikapi menurut kitab ini. Jadi artinya ya, selagi Anda posisinya dalam keadaan lemah, ya mau berontak-berontak gimana? Ya udah aja tinggalin. Jadi maksudnya ayat ini adalah diturunkan ketika umat Islam dalam posisi masih lemah gitu. Tetapi sekarang, nah itulah ya harus reaksi. Kalau perlu dilaporin ke Bareskrim, bukan begitu ngomongnya, maksudnya begitu untuk begini ini. Jadi artinya bahwa sampai di penghujungnya, dari mulai awal pembahasan kita, saya yakin agama Islam benar dan saya orang Islam dan saya menjalani syariat Islam. Saya yakin Islam benar, tapi tidak mesti bagi saya harus dendam dan benci kepada orang yang beragama lain. Saya punya pikiran sendiri dan saya lebih percaya kepada pikiran saya sendiri. Tetapi ketika ada orang pikiran berbeda, tidak mesti harus saya salahkan. Itu saja kan persoalannya. Jangan sampai kita secara frontal di abad modern, abad ke-21 ini, sikap kita yang vulgar menunjukkan kebencian, bahkan sampai membanggakan saja nenek moyang kita yang belum beragama Islam, itu nanti akan bersama-sama mereka masuk neraka. Ya, ini di halaman 780 hadis Nabi yang sudah saya bacakan itu, ya ini ceritanya yaitu Arwah al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Husain bin Muhammad, diceritakan oleh Husain bin Muhammad, haddatsana Abu Bakar bin Abbas, diceritakan oleh Abu Bakar bin Abbas. Artinya Abu Bakar cerita dari Husain bin Muhammad, Husain bin Muhammad, ya, terus berurutan An Hamid Al-Kindi, dari ceritanya Hamid Al-Kindi, An Ubadah Ibnu Nasi, An Abi Rayhana. Itu sanadnya. Isinya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi mengatakan, man intasaba ila tis'ati aba'i kufar, barang siapa yang berintisab, yang berelasi dengan nenek moyang sampai 9, ya, dan seterusnya orang kufar, yuridu bihim izzan wa fakhran, menyebut-nyebut, menceritakan nenek moyangmu yang masih kafir itu sebagai pahlawan, sebagai jagoan, sebagai orang kaya, orang sakti, apa saja. Ketika engkau membanggakan nenek moyangmu yang non muslim, yang masih kafir itu, ya, fahuwa asyarahum finnar, nanti akan bersama-sama masuk neraka. Jadi kalau kamu merasa bangga punya Gajah Mada, nanti kamu masuk neraka bersama Gajah Mada. Ketika saya menyatakan bela sungkawa dan kesedihan yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bunda Teresa, Lady Di, yang saya anggap sebagai tokoh dunia, perempuan menjadi tokoh dunia yang banyak merawat, memelihara anak-anak yang sengsara yang di dunia,
kalau saya menyatakan bela sungkawa bersedih hati atas hilangnya tokoh dunia, maka saya akan masuk neraka bersama-sama Bunda Teresa. Majeng akal? Jadi kalau agamanya lain, tidak usah Anda banggakan, udah lupakan saja. Karena Anda sudah menjadi umat Islam yang artinya hubungannya dengan akidah. Jadi nanti di sini kita akan berhadapan dengan nasionalisme kita. Itu persoalannya. Ya, silakan Anda berpikir sendiri saja, tetapi ini artinya bahwa Anda tidak boleh bercerita dan bangga punya tokoh-tokoh besar di dunia kalau mereka bukan beragama Islam. Toh nantinya masuk neraka. Ya udah aja. Kalau kamu bangga, bareng-bareng nerakanya. Nah, ini perlu didiskusikan bersama ya. Dan jangan menimbulkan fitnah lebih besar lagi bahwa apakah Islam ini tidak membedalkan nasionalisme, cinta tanah air kita. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat kok kembali lagi, saya tidak akan membaik, ayo besok tak tobat lagi lah. Tapi mindset darah nilainya sudah perhatian, sudah lagi tobat. Yang pertama, perjalanan kita itu